agar deklarasi damai dan pengawasan pilkada serentak ini dapat efektif untuk mencegah berbagai kerawanan pemilu serta menjaga proses berdemokrasi. Kami akan membahasnya bersama pakar komunikasi politik Gun Gun Herianto. Mas Gun Gun, selamat siang. Selamat siang Mbak Marcel. Baik, terima kasih waktunya Mas Gun Gun. Jadi kalau kita lihat ini sudah ada deklarasi damai, kemudian sudah ada aturan juga pengawasan dari Bawaslu. Tapi pelanggaran pilkada atau pelanggaran pemilu selalu saja ditemukan. Apakah ada cara yang lebih efektif mungkin Mas untuk mengikat atau memberikan efek jera supaya tidak terjadi kerawanan pemilu ini? Menurut saya ada beberapa hal ya yang perlu dilakukan. Pertama, menurut saya imparsialitas penyelenggara pemilu dalam konteks ini adalah Bawaslu dan KPU. Itu menurut saya memang aturan itu hanya akan tinggal menjadi aturan kalau electoral management dan electoral proses, terutama terkait dengan eksistensi KPU di daerah, ya KPU di pusat, serta teman-teman Bawaslu itu tidak bekerja efektif, terutama untuk penegakan hukum ya pada saat misalnya aturan-aturan itu dilanggar. Jangan sampai kemudian justru KPU dan Bawaslu menjadi bagian dari masalah ketika menjadi langsung maupun tidak langsung punya kecenderungan atau punya tendensi untuk memihak pada salah satu pasangan calon. Itu yang paling krusial pertama ya, karena kita tidak menutup mata di banyak daerah ada elemen-elemen yang seharusnya berlaku independen, imparsial, ya karena menjadi penyelenggara itu menjadi bagian dari pemain. Nah itu akan menstimulan, ya memberi stimulan pada konflik di lapangan. Kemudian yang kedua, bagaimanapun ini menjadi tanggung jawab partai politik ya yang mengusung kandidat dan tentu ya para elemen masyarakat yang mendukung juga kandidat independen. Maksud saya begini, partai politik wajib punya tanggung jawab sosial politik untuk memastikan basis struktur partai dan tim pemenangannya, tim relawan, tim sukses dan lain sebagainya taat asas pemilu, ya taat asas hukum, sekaligus tentu mengedepankan yang disebut dengan keadaban berpolitik ya. Karena apa? Pemilu itu tidak hanya di aspek hilirnya ya yang disebut dengan electoral outcomes, tetapi juga harus menghormati yang disebut dengan electoral law-nya, aturan-aturan hukum seperti misalnya undang-undang pilkada dan PKPU, termasuk juga menghormati yang disebut dengan electoral management. Contohnya misalnya tahapan dalam penyelenggaraan pemilu dengan sekian banyak proses yang dilalui dan bukan hanya semata-mata mengikutinya, melainkan juga taat terhadap seluruh aturan main yang mengikatnya. Okay. Nah kemudian yang ketiga di Mbak Marcel, yang paling penting juga yang bisa jadi mitigasi adalah keterlibatan para tokoh yang punya pengaruh di masyarakat ya. Contoh misalnya tokoh agama, tokoh organisasi kepemudaan dan lain sebagainya yang didengar, yang suaranya itu bisa diresonansikan, bisa digaungkan oleh banyak pihak. Nah ini yang harus juga menciptakan situasi kondusif. Justru kalau misalnya para tokoh itu menstimulan konflik, memberi stimulan konflik misalnya dengan pernyataan-pernyataan provokatif, apalagi menjadi bagian dari pelaku kekerasan, pelaku penyebar misalnya hoax atau hate speech ataupun problem-problem ikutan lain yang sebenarnya dilanggar oleh yang sebenarnya dilarang oleh PKPU maupun undang-undang pilkada, itu tentu menjadi masalah yang krusial di tengah masyarakat. Baik, Mas Gun Gun, kita masih akan lanjutkan perbincangan, tapi kita akan lihat dulu nih jelang deklarasi damai ada di Sumatera Utara. Dan kita lanjutkan perbincangan bersama narasumber kami, Mas Gun Gun. Tadi laporan rekan-rekan kita di lapangan bahwa sudah digelar deklarasi damai, sudah dilakukan pemetaan kerawanan pemilu. Bicara soal deklarasi damai, ini akan seefektif apa Mas Gun Gun? Apakah ini hanya seremonial saja atau akan ada dampak signifikannya? Saya tidak berekspektasi punya dampak signifikan ya. Kenapa? Karena berkaca dari pengalaman pemilu baik itu di level presiden dan juga di pilkada-pilkada sebelumnya. Jadi lebih pada seremonial yang sebenarnya menekankan pada front stage atau panggung depan dari para kandidat yang bertarung. Nah, real pertarungan itu ada di para tim ses ya, para relawan dan tentu ya basis struktur partai ya, mulai dari tingkat pusat hingga di ranting
atau yang paling dekat dengan TPS. Nah, ini yang menurut saya yang paling akan berdampak signifikan pada baik buruknya kualitas demokrasi di tingkat lokal. Kalau misalnya hanya sekedar seremonial seperti yang ada di layar, ini tentu bagian dari citra politik ya. Sementara substansi dari kerawanan itu sebenarnya kan sudah teridentifikasi, hotspotnya ada di mana saja dan problem berulangnya apa saja. Contoh misalnya problem berulang itu seperti hasutan ya, yang kemudian bisa menyasar tipologi basis pemilih sosiologi seperti menggunakan isu suku, agama, ras, antar golongan begitu. Ini kerap kali di beragam daerah itu muncul. Kemudian juga politik uang, kemudian juga misalnya pelibatan aparat sipil negara, aparatur sipil negara maupun TNI Polri. Yang ini kemudian kalau kita perhatikan Mbak Marcel, ini tentu butuh yang disebut tidak semata-mata goodwill atau niat baik, melainkan butuh niatan politik ya dari mereka yang berkompetisi. Jika kemudian ingin menciptakan suasana yang kondusif, pilkada yang mendukung kualitas demokrasi, maka diperlukan komitmen yang kuat sekaligus langkah-langkah yang nyata. Contohnya misalnya ada aturan internal di masing-masing tim pemenangan untuk kemudian juga memberi ya sanksi tegas pada mereka yang memang terlibat ya hal-hal yang tidak sepatutnya dilakukan, terutama ya yang punya konsekuensi pada ledakan yang sangat meluas dan sangat mendalam di tengah masyarakat seperti penggunaan isu SARA begitu Mbak Marcel. Baik, yang mungkin agak sedikit berbeda Mas Gun-Gun di Pilkada serentak dengan pemilu kemarin ini adalah kehadiran kota kosong 37 daerah ini adalah calon tunggal. Apakah perlu ada pengawasan yang lebih ketat, pendekatan yang berbeda di 37 daerah calon tunggal? Saya setuju butuh yang disebut dengan partisipasi lebih ya. Kenapa? Karena jangan sampai ini hanya demokrasi prosedural dengan keberadaan satu kandidat lawan kota kosong dan itu kemudian dioptimalisasi oleh pasangan yang melawan kota kosong itu untuk mendapatkan kemenangan tanpa ada kontrol. Makanya kemudian biasanya kan kontrol itu dengan sendirinya ada ketika ada kompetitor ya dan tim pemenangan, tim relawan itu kan punya mata telinga yang kerap kali mengawasi kompetitornya. Nah, dengan ketiadaan kompetitor artinya lawan kota kosong, nah ini jangan sampai kemudian jadi legitimasi pada kemenangan yang serampangan dari mereka yang maju sebagai kandidat lawan kota kosong. Menurut saya harus ada semacam pengawasan yang komprehensif ya mengenai tahapan mulai dari masa kampanye sampai nanti tahap pencoblosan. Jangan semata-mata menjustifikasi saja kemenangan. Bisa jadi kan masyarakat yang disodorkan tanpa pilihan kompetitor itu justru akhirnya kemudian memilih kota kosong sebagai bentuk perlawanan, kan sangat mungkin terjadi begitu karena misalnya ada keberbedaan antara harapan dengan realitas yang didapatkan masyarakat. Bisa aja kota kosong memenangi kontestasi dan itu pernah terjadi gitu misalnya di kota Makassar. Dan itu menurut saya bisa aja juga terulang di pilkada sekarang. Makanya kemudian harus juga ada semacam pengawasan yang jauh lebih partisipatoris, bukan hanya dari Bawaslu gitu, tetapi juga dari elemen masyarakat, termasuk juga kelompok-kelompok yang merasa dirugikan dengan ketiadaan alternatif kandidat atau pasangan kandidat. Baik. Nah, Mas Gun-Gun, dengan adanya kerawanan pemilu mungkin kerap kali membuat kepercayaan publik pada pemilu atau pilkada ini menurun. Apa PR utamanya supaya bisa meningkatkan partisipasi publik di pilkada serentak ini? Menurut saya kita jangan terjebak pada tingkat angka persentase partisipasi yang tinggi seperti misalnya di Pilpres kemarin lebih dari 80%, termasuk juga di pemilu legislatif ya. Itu
tidak kemudian selalu tingkat partisipasi yang tinggi itu berkorelasi positif dengan kualitas demokrasi yang kita dapatkan. Makanya kemudian untuk menyangkut ya catatan bagaimana kualitas demokrasi itu terselenggara, saya tidak hanya fokus pada partisipasi konvensionalnya, yaitu datangnya orang ke TPS, tetapi juga bagaimana warga negara terrepresentasi dengan baik pada saat pilkada, termasuk juga aspek competitiveness ya dalam penyelenggaraan pemilunya. Sekaligus aspek citizenship ya, bagaimana misalnya keluarga negara ini terwadahi dalam konteks kontestasi. Nah ini yang kemudian saya melihat di beberapa daerah kerawanan-kerawanan dengan keberadaan misalnya paslon tunggal, kemudian juga menguatnya politik dinasti ya, baik itu ke atas maupun ke samping dari keluarga inti yang kemudian mempertukarkan kuasa politik dari ayah, dari paman, yang kemudian membentuk oligarki, mata rantai oligarki politik yang menguat di beberapa daerah. Ini perlu menjadi catatan. Salah satu yang kemudian PR besarnya adalah bagaimana misalnya kehadiran para kandidat itu bisa melahirkan yang disebut dengan asas competitiveness dalam penyelenggaraan pemilu atau pilkada. Jangan sampai menutup akses dari hulu ke hilir karena penguasaan misalnya modal politik yang luar biasa besar dan kumulasi dukungan partai politik yang begitu besar, sehingga kemudian pilkada ini hanya menjadi semacam pemberi pengabsahan seremonial pada sedikit orang atau seseorang di daerah, yang intinya sebenarnya tidak ada kompetisi di situ. Maka PR competitiveness dalam penyelenggaraan pilkada itu menurut saya penting. Sekalipun misalnya ada beberapa daerah yang melawan kota kosong, maka harus ada tanggung jawab juga untuk menghadirkan dinamika yang tidak semata-mata kamuflase begitu, dinamika yang hanya semata-mata disetting untuk memberi kemenangan pada seseorang. Nah inilah menurut saya perlu yang disebut dengan kehadiran kelompok-kelompok kritis yang memberi pengaruh pada masyarakat awam, karena secara piramida kan piramida penduduk maksud saya, masyarakat awam komposisinya atau proporsinya jauh lebih besar dibanding masyarakat berperhatian dan kelompok elit. Kita sambut bersama pilkada serentak ini dengan damai begitu ya Mas Gun-Gun, dan berbagai catatan kritis tadi perlu ada pengawasan yang lebih komprehensif. Terima kasih Mas Gun-Gun Herianto, pakar komunikasi politik, telah bergabung bersama kami di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.